firman lainnya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita ambil sikap doa bersama-sama. Kita akan menyerahkan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini Engkau boleh mengizinkan kami boleh hadir dan boleh bersekutu bersama dengan teman-teman kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, puji-pujian yang boleh kami nyanyikan menjadi dupa yang harum dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kami memuji nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua. Haleluya, amin. Oke, duduk senang, berjalan senang. Siapa di sini yang gak senang duduk? Siapa yang di sini senang berjalan-jalan? Nah, duduk senang, berjalan senang karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, nanti disambung dengan duduk senang, berjalan senang. Bersukaria
tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan memberikan persembahan, disiapkan persembahannya yang diberikan oleh mama atau papa kalian. Kita akan memberikan persembahan. Nanti kalau mama atau papa pergi ke gereja, boleh dititipkan dan diserahkan pada kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Kita akan memuji Tuhan, kembali duduk senang, berjalan senang. Dengan sukacita kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mama atau papa kalian dengan berlimpah-limpah. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyerahkan waktu kepada kakak-kakak yang akan bercerita. Kita akan memuji Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Setelah itu kita akan berdoa firman Tuhan dan menyerahkan persembahan kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan dalam kami melangkah dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan menuntun tangan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang boleh menyampaikan firman Tuhan-Mu sehingga kami boleh menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau Tuhan. Tak lupa juga kami menyerahkan persembahan kami
Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini untuk pelebaran pelayanan sekolah minggu di GKIN Maranatha kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-hambamu yang boleh mengelola keuangan ini. Kiranya menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan doa kami yang jauh kurang sempurna ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu Ruth berharap semuanya sehat ya. Ya, Ibu Ruth senang dan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita boleh belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Alkitab yang terhilang. Nats firman Tuhan ada di dalam 2 Tawarik pasal 34. Adik-adik lihat nih, apa ya ini gulungan-gulungan ini ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada zaman dahulu bentuk Alkitab itu tidak seperti sekarang ini, seperti buku yang tebal ya. Pada zaman dahulu bentuk Alkitab itu berbentuk gulungan ya, digulung seperti itu. Nah, pada zaman dahulu itu tidak ada orang yang membaca Alkitab atau melihat Alkitab ya. Kenapa? Karena Alkitabnya hilang. Wah, Alkitabnya hilang. Akhirnya mereka tidak bisa membaca Alkitab lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalian mengenal nggak anak yang berumur 8 tahun? Siapa dia? Ya, yang menjadi raja. Menjadi raja adalah tugas yang berat. Orang itu harus sangat bijaksana, berani dan sabar. Berat sekali bagi seorang anak yang berumur 8 tahun untuk menjadi raja. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Yosia yang menjadi raja saat berumur 8 tahun ya. Sebelum Yosia menjadi dewasa, beberapa orang yang bijaksana menolong dia dalam tugasnya sebagai seorang raja. Mereka mengasihi Allah dan mengajar Yosia untuk mengasihi Allah juga. Ketika Yosia sudah menjadi seorang dewasa, ia memutuskan untuk menjadi seorang raja yang mengasihi dan berbakti kepada Allah dan akan mengajak rakyatnya untuk mengasihi dan berbakti kepada Allah juga. Raja Yosia tidak ingin menjadi seperti raja-raja sebelumnya. Mereka yang jahat, mereka membuat berhala atau patung yang buruk untuk mereka sembah. Coba bayangkan adik-adik, di dalam rumah Allah itu mereka membuat patung-patung untuk mereka sembah. Mereka tidak mau menyembah Allah, mereka lupa kepada Allah, tetapi mereka lebih suka menyembah patung. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Raja Yosia menyesal sekali bahwa raja-raja yang lain itu telah membuat begitu banyak berhala yang buruk untuk disembah. Kemudian Yosia menyuruh orang-orangnya menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di negeri itu. Semua dibuang, semua dihancurkan. Dia tidak suka dengan berhala-berhala itu. Karena Raja Yosia ingin semua orang itu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, seperti itu ya. Nah, akhirnya orang-orang yang disuruh Raja Yosia itu membersihkan rumah Allah. Mereka membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sana, dinding-dinding yang jelek mereka perbaiki lagi. Mereka bersihkan debu-debu semuanya. Mereka memperbaiki rumah Allah itu. Dan dengan tidak sengaja ada seorang di antara mereka menemukan sesuatu
yang tersembunyi di bawah kotoran dan sampah itu. Benda itu kelihatan sudah tua dan penuh debu. Dengan hati-hati dibersihkannya debu yang melekat pada gulungan itu dan mulai membukanya. Kemudian ia mulai membaca kata-kata yang tertulis di dalamnya. "Oh, ini tentu sebuah Alkitab," dia berkata. "Betapa gembiranya ia. Wih, ini Alkitab. Kita harus segera cepat-cepat membawanya kepada raja." Seorang bernama Safan mengambil gulungan Alkitab itu dan berlari secepat-cepatnya untuk menunjukkannya kepada raja. Raja Yosia gembira juga ketika ia melihat apa yang telah ditemukan. Wah, ini Alkitab ini. Bahwa selama hidupnya Yosia belum pernah mendengar Alkitab. Sekarang dia melihat Alkitab dan dia minta untuk dibacakannya Alkitab itu kepada dia. Kemudian Safan membacakan Alkitab itu kepada Yosia. Safan pun mulai membaca. Yang membaca bahwa Allah berjanji akan menolong orang-orang di negeri itu apabila mereka mengasihi dan hidup bagi Dia. Ia membacakan hukum-hukum yang dibuat oleh Allah yang harus diikuti oleh orang-orang itu. Dan ia membaca bahwa Allah akan menghukum semua orang yang menyembah berhala dan tidak mentaati hukum-hukum yang telah dibuatnya. Setelah mendengar firman Tuhan itu, Yosia sekarang khawatir. Aduh, bagaimana rakyatnya kalau dihukum oleh Allah karena tidak taat kepada Allah? Banyak dari mereka menyembah berhala. Lalu dia khawatir, dia sedih. Raja Yosia begitu menyesal sampai ia menangis. Kemudian berkatalah raja kepada Safan, "Pergilah kepada seorang yang tahu bagaimana berbicara kepada Allah dan tanyakanlah apa yang harus kita perbuat sekarang." Maka pergilah Safan kepada seorang perempuan bernama Hulda. Hulda mengasihi Allah dan tahu bagaimana berbicara kepada dia. Ia berkata, "Allah harus menghukum mereka yang tidak mentaati perintah-perintahnya dan mereka yang menyembah berhala." Tetapi karena Raja Yosia mengasihi Allah dan sangat menyesalkan orang-orang yang telah berbuat salah itu, maka Allah tidak akan menghukum orang-orang itu selama Yosia menjadi raja. Nah, kemudian Safan berlari kepada Raja Yosia mengatakan apa yang didengarnya tadi dari Hulda dikatakannya kepada Yosia, dan Yosia merasa senang karena orang-orang itu tidak akan dihukum oleh Allah. Kemudian Yosia menyuruh utusan-utusannya untuk mengumpulkan orang-orang yang ada di negeri itu untuk mereka semua mendengarkan Alkitab yang akan dibacakannya. Ketika sekalian orang itu sudah ada, Raja Yosia berdiri dan mulai membacakan gulungan itu kepada mereka. Kakek-kakek, nenek, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian. Ketika Raja Yosia sudah selesai membaca, ia menundukkan kepalanya dan berdoa. Dalam doanya ia berjanji kepada Allah bahwa ia akan mentaati hukum-hukum yang telah dibuat oleh Allah, dan ia berjanji bahwa ia tak akan menyembah berhala, tetapi akan senantiasa mengasihi dan hidup bagi Allah yang benar. Kemudian semua orang itu memberikan janji yang sama kepada Allah. Betapa senangnya mereka bahwa Alkitab telah ditemukan dan bahwa pada akhirnya mereka mendengar firman Allah. Sekarang mereka mengetahui apa yang dikehendaki Allah dan yang harus mereka lakukan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Alkitab itu hilang dan Yosia menemukannya, kemudian membacakannya kepada orang-orang yang ada di negeri itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur saat ini kita punya Alkitab yang bisa kita baca setiap hari ya. Mau pagi, mau siang, mau malam, kapan saja kita bisa membacanya. Coba bayangkan kalau seperti zaman dulu Alkitabnya hilang, gak ada, kita gak bisa mendengar, membaca firman Tuhan ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari Alkitab kita bisa tahu apa yang Tuhan berbuat kepada kita
ya. Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini. Tuhan mengasihi kita, memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita juga tahu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, yang akan membimbing hidup kita hari lepas hari, ya. Oleh karena itu, kita harus rajin membaca Alkitab, ya. Selama Alkitab itu masih ada, masih bisa kita baca, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya, apa yang harus kita lakukan, ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mulai sekarang kita harus membaca firman Tuhan, ya, setiap hari. Kalau pagi bangun tidur berdoa, membaca firman Tuhan dulu, ya, sebelum melakukan aktivitas baik sekolah ataupun belajar online atau bermain, ya. Kalau yang belum bisa membaca, minta tolong mama atau papa atau kakak membacakannya, ya. Ya, betapa penting firman Tuhan itu dalam hidup kita, yang akan menolong kita, memampukan kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat hafalan kita pada hari ini ada di dalam 2 Tawarik 34 ayat 15. Aku telah menemukan kitab Tuhan, ya. 2 Tawarik 34 ayat 15, aku telah menemukan kitab Tuhan. Nah, yang sudah bisa menghafal ayat, bisa menghafal ayat. Yang belum, bisa mewarnai, ya. Nanti Bu Ruth akan bagikan untuk adik-adik warnai gambar di mana Yosia sedang mendengarkan firman Tuhan, ya. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai di sini sekolah minggu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami setiap hari untuk kami boleh membaca kebenaran firman-Mu, karena kami menyadari Tuhan, kami lemah, kami tidak mampu, dan kami rindu, kami terus menerus boleh membaca kebenaran firman-Mu untuk menolong kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang terus rindu untuk membaca firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.